Tes cek. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini judul kita seperti yang sudah ditampilkan. Sangat mungkin ibu bapak juga sudah melihat informasi dari sesi ini sebelumnya. Kalau pertanyaannya, sudahkah atau apakah kita hidup saat ini, sangat mungkin ibu bapak akan merasa sedikit lucu atau mungkin terganggu ya. Karena kalau nggak hidup, kok bisa hadir di sini begitu. Tentu saja kalimat atau kata-kata ini tidak mengartikan secara apa adanya, harfiah, tetapi memang sudahkah yang katanya kita hidup itu sudah benar-benar hidup atau belum? Maksudnya adalah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini, pada saat ini hadir di sini, secara postur tubuh, secara fisik, hadir di sini, kemudian mengarah atau menghadap ke depan. Tetapi betulkah keseluruhan diri kita itu sudah tercurahkan hari ini, di saat ini, pada waktu ini? Sangat mungkin meskipun ibu bapak ada di sini menghadap ke depan, tetapi secara pikiran masih memikirkan hal-hal yang lain. Sehingga pertanyaan sudahkah kita benar-benar hidup menjadi sangat relevan bagi kita sehari-hari. Kita melihat mereka-mereka ini di film-film ya, namanya apa? Zombie. Zombie itu dia bergerak, dia menyerang, dia melakukan berbagai hal. Tetapi kalau kita bicara zombie, berarti makhluk itu seperti apa? Kaku, nggak bisa diajak ngobrol gitu ya. Jadi bergerak tanpa sesuatu yang makhluk hidup gitu ya. Nah, meskipun kita mengenalnya zombie dalam film-film atau cerita, tetapi mungkin saja diri kita sehari-hari tanpa kita sadari sebetulnya kita berlaku seperti zombie. Melakukan hal-hal dalam keseharian kita, makan, minum, melakukan aktivitas ini dan itu, sebenarnya kita melakukan seperti zombie, seperti robot, enggak ada lagi rasa. Jadi walaupun kita enggak mengakui diri kita zombie, tapi sebetulnya perilaku kita seperti zombie. Nah, kalau satu ketika ibu bapak, saudara-saudari sekalian, katakan pergi ya, atau berencana untuk pergi, kemudian kata orang PO ya, perusahaan angkutan itu yang menyediakan bus gitu, mengatakan, kami itu menyediakan atau tersedia 3 sopir. 3 sopir ini silakan kalian pilih yang mana yang mau dijadikan sopir untuk perjalanan kalian. Sopir pertama adalah sopir menurut orang PO-nya, orang perusahaan angkutannya. Sopir pertama ini khas, kata dia, punya ciri yang unik, yaitu kalau dia nyetir, dia selalu melihat ke belakang. Apakah lewat spion kiri, lewat spion kanan, ataukah lihat kaca yang di dalam, yang di tengah. Jadi dia nyetir gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian perusahaan angkutannya bilang, ada alternatif sopir yang kedua. Nah, kalau sopir kedua ciri khasnya adalah kalau dia nyetir, dia lihat ke depan terus gitu ya. Kemudian kata orang angkutannya, ada pilihan ketiga yang terakhir.
Sopir ini sesekali dia lihat spion kiri atau kanan, kemudian melihat kaca di tengah untuk memantau ke belakang, sesekali ngelihat ke depan, jauh ke depan. Tetapi yang utama adalah melihat tidak jauh ke depan. Apakah mungkin ada polisi tidur, polisi beneran, jadi bukan hanya polisi tidur, polisi tegak, polisi berdiri ya. Lampu merah, orang jalan dan seterusnya. Dia tahu karena dia melihat ke depan, sesekali melihat ke belakang, sesekali melihat arah jauh ke depan. Kalau ibu bapak mewakili umat yang lain, gengnya ibu bapak, suruh milih sopir mana, kira-kira yang mana yang akan dipilih? 1, 2, atau 3? Enggak ada pilihan setengah ya, saya pilih 3,5 gitu. 1, 2, atau 3, kemungkinan besar akan memilih 3. Nah, ini hanya ilustrasi atau perumpamaan aja. Dengan gampang kita memilih sopir ketiga. Kalau sopir ketiga yang kita percayakan, kemungkinan kita bisa nyampe tujuan dengan selamat lebih besar kemungkinannya. Tetapi, sadarkah ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sebetulnya kita itu sehari-hari berlaku atau sebetulnya status kita sopir, driver. Driver kehidupan kita sendiri. Makanya mulai dari sekarang jangan pernah memandang rendah driver ya. Lu driver doang, enggak sadar diri sendiri sebetulnya juga sopir. Tapi sopir kehidupan kita sendiri. Sopir pertama itu ibarat seseorang yang kehidupannya sering mengingat, mengenang hal-hal yang sudah lewat. Hal-hal yang sudah di belakang, tapi sering diingat. Entah kegagalan, entah keberhasilan, entah hal-hal yang bagus lainnya, maupun hal-hal yang buruk sering muncul. Sopir kedua adalah seseorang yang sering kali punya angan-angan ke depan, saking seringnya mengabaikan hal-hal lain. Pokoknya saya nggak mau lagi hidup seperti sekarang. Ke depan saya harus lebih pintar, lebih kaya, lebih bahagia dan seterusnya. Pikirannya selalu ke depan. Sopir ketiga, ini ibarat seseorang sebagai sopir kehidupannya sendiri, tahu sesekali itu perlu loh nginget yang sudah terjadi. Pelajaran apa yang bisa digunakan. Kegagalan apa yang membuat jangan sampai itu terjadi kembali. Sesekali aja. Sesekali melihat ke depan. Oh, saya pengen kehidupan saya 5, 6, 7, 8, 10 tahun ke depan akan seperti ini. Oke. Kalau tujuan saya ke sana, sekarang yang saya lakukan ini sudahkah mengarahkan saya satu ketika nanti kepada apa yang saya harapkan? Sopir kedua selalu ke depan, mengabaikan yang lain. Sopir ketiga tahu kapan mikir yang lalu, kapan mengecek ke depan, tapi yang dia lakukan adalah sehari-hari apapun yang dilakukan, yang terdekat lakukan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya. Makanya ibu bapak sekalian, mulai dari sekarang coba cek. Jangan sampai keseharian kita sering sekali. Apa cirinya? Pernahkah Anda menemukan orang-orang, teman-teman, keluarga yang sudah lebih senior, seringkali ngomongnya apa? Dulu, kata-kata dulu itu mengartikan yang lalu. Dulu saya tuh masih kuat, pergi kemana-mana, enggak kenal capek, mau begadang, mau dan seterusnya. Gitu ya. Ada orang-orang yang terkungkung, terpenjara, terborgol dengan masa lalu. Ada orang yang punya angan-angan, impian, cita-cita besar, setiap hari ngomong tentang masa depan, melupakan masa sekarang yang dia harus lakukan. Tentu saja ini nggak perlu disurvei atau di-poll kan ya. Siapa yang sopir pertama, kedua, dan ketiga, silakan nilai diri masing-masing. Kemudian, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita bagi rentang atau kontinum waktu, maka kita akan dapat kemarin
menandakan hari-hari yang sudah lewat, kemudian hari ini, sekarang, kemudian ke depan berarti besok. Nah, kelihatan nggak warnanya? Oke, saya tampilkan dulu ya warna tulisannya maksudnya. Kemarin itu kita sebut ML, tetapi jangan berkonotasi macam-macam. ML artinya apa? Masa lalu. Masa lalu hari ini adalah MS, masa sekarang. Kemudian besok atau waktu yang akan datang adalah masa depan. Dikatakan bahwa ML masa lalu itu, harus ditunjukkan dulu ya. Ini penggoda dulu di awal. Masa lalu itu adalah khayalan. Khayalan artinya mengkhayal aja, kita nggak akan bisa mengulang, menghidupkan kembali apa yang sudah lewat. Kemudian masa sekarang disebut kenyataan yang benar-benar real, nyata, itu adalah masa sekarang, dan masa depan adalah harapan. Kita berharap yang baik, yang bagus, meningkat, dan seterusnya. Pertanyaannya, karena warna tulisannya cukup jelas, kira-kira ibu bapak, saudara-saudari sekalian memahami enggak mengapa pilihan warnanya kemarin atau masa lalu itu merah? Hati-hati ya, warna merah hati-hati. Banyak mikir yang sudah lewat, mikirin, mengingat, berharap yang sudah lewat, hati-hati. Makanya merah. Kalau besok atau masa depan, ini warnanya apa? Abu-abu artinya masa depan itu enggak pasti. Bisa bagus, bisa jelek. Enggak tahu, enggak ada kepastian itu. Sekarang pertanyaannya, meskipun tidak diiming-imingi hadiah, adakah ibu bapak yang bisa menebak mengapa hari ini masa sekarang warnanya biru? Tapi saya enggak bawa hadiah ya. Walaupun enggak bawa hadiah, adakah yang terpikir mengapa pilihan warnanya biru? Kalau merah kan hati-hati, bahaya, mikir yang sudah lewat, itu tidak akan mungkin terjadi kembali. Masa depan abu-abu, hitam putih campur, kita nggak tahu. Mengapa masa sekarang warnanya biru? Ya sudahlah, saya janjikan hadiah aja. Yang benar jawab dapat rumahan. Atau mobilan. Adakah yang bisa mengerti kira-kira mengapa masa sekarang dikasih warna biru? 5 detik. Oke, selesai. Enggak, Anda jangan berpikir macam-macam karena biru warna kesukaan saya. Udah, seperti itu aja. Jadi jangan terlalu pusingkan, merah, abu-abu, filosofinya begini. Enggak, saya kesulitan mencari warna. Jadi daripada warna macam-macam, saya kasih warna biru. Jadi selesai ya, hadiah tidak diberikan. Nah, saya menemukan satu kutipan seperti ini, bagus sekali. Sebenarnya kita sadar nggak, dalam bahasa Inggris, past itu, kemudian now, kemudian future. Huruf-huruf pembentuknya hanya di now, N-O-W, hanya itu yang ada huruf O. O itu artinya apa? Kira-kira kepanjangannya apa? Dalam bahasa Inggris? Opportunity. Terima kasih Bapak. Opportunity. Opportunity artinya apa? Iya, ayam opor. Dikatakan hiduplah di saat sekarang. Masa lalu itu sudah terjadi, sudah pergi. Masa depan kita nggak tahu. Sekarang itu adalah nyata yang sebenarnya. Dan kesempatan kita, peluang kita adanya sekarang. Now, opportunity. Jadi secara bahasa Inggris, dia sudah memberikan indikasi bahwa masa lalu itu bukan sesuatu yang paling berharga. Masa depan juga demikian. Tetapi masa sekarang ada opportunity, ada peluang, kesempatan.
Kita tidak pernah mengatakan, aduh saya nih punya peluang nih, peluangnya gila luar biasa. Kapan tuh? Di mana? Seperti apa peluang? Itu 5 tahun yang lalu. Ini gila, peluangnya gede banget luar biasa. Apakah itu peluang kalau itu sudah lewat? Sama halnya, nanti 10 tahun lagi akan ada seperti ini. Wow, itu peluang. Dikatakan peluang itu adalah yang di depan kita, yang nyata yang kita hadapi. Makanya secara bahasa pun sekarang itu disebut present ya, hadiah gitu. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, ini adalah gambar apa? Atau siapa? Siapa? Hitler. Hitler akan jadi penceramah minggu depan. Bukan, ini bukan bagian pengumuman penceramah minggu depan. Hitler. Ini adalah gambar tidak ada nama, namanya Henry Tande. Apa hubungan dua orang ini? Perang Dunia Pertama tahun 1914-1918, kira-kira di periode itu ya. Perangnya antara Jerman dengan sekutu. Kemudian sekutu itu termasuk Inggris, Perancis, dan seterusnya, dalam satu pertempuran di penghujung Perang Dunia Pertama tahun 1918. Tentara sekutu di daerah pertempuran namanya Marcoing, di daerah Perancis, sekutu itu gabungan dari beberapa negara sedang melawan tentara Jerman. Kemudian ada satu sungai yang harus dilewati oleh tentara sekutu supaya bisa menggempur, menyerang posisi pasukan Jerman untuk dikalahkan. Kemudian ada seorang namanya Henry Tande, dia dengan gagah berani menurut cerita, dia di tengah tembakan, berhasil menempatkan tonggak-tonggak kayu, sehingga tentara sekutu bisa nyebrang sungai itu, kemudian mengalahkan tentara Jerman di sebelah sana. Lalu di kemudian waktu, Henry Tande ini dianggap pahlawan, lalu dianugerahi medali kehormatan. Tetapi cerita terbaik dari Henry Tande itu adalah seperti ini. Dalam satu pertempuran, Henry Tande bersembunyi gitu ya, reruntuhan bangunan dan seterusnya. Kemudian di arah depan dia ada seorang tentara Jerman muda, jalan tertati-tati, terluka. Henry Tande kemudian bangun lalu menodongkan senapannya kepada tentara Jerman musuhnya yang jalan terluka tertati-tati itu. Tentara Jerman yang sudah ditodong dalam jarak dekat sudah berpikir dia akan ditembak mati karena musuh gitu ya. Kemudian Henry Tande berpikir, saya lihat dia seorang tentara Jerman yang masih muda. Hidupnya masih cukup panjang seharusnya. Tidak tega saya untuk menembak mati tentara Jerman itu. Kemudian Henry Tande menurunkan senapannya. Tentara Jerman muda itu sadar bahwa dia batal dibunuh, kemudian menganggukkan kepala, lalu mereka berbalik badan dan berpisah. Ternyata tentara muda Jerman itu yang di kemudian waktu menjadi Hitler, Adolf Hitler. Ceritanya seperti itu. Di kemudian waktu, setelah Henry Tande pensiun, katanya pangkatnya sersan mayor, jadi kepala keamanan sebuah pabrik dan seterusnya. Henry Tande meninggal usia 88. Henry Tande mengatakan, kalau saya tahu orang itu akan menjadi Hitler di kemudian waktu, tidak akan mungkin saya lepaskan dia, akan saya tembak mati. Kalau saya tahu. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita memiliki penyesalan dalam hidup, saya pernah salah ini, melakukan ini. Aduh, saya nyesel banget, kok bisa sih saya salah kayak begitu. Belum apa-apa dibandingkan penyesalan seorang Henry Tande. Dia menyesal
Karena Nazi, ini harus ngomongnya harus agak ada penekanan. Nazinya si Henry Tande. Itulah fokusnya ke Nazi jadinya Henry Tande. Nazinya si Hitler. Kemudian dikatakan membunuh jutaan orang. Henry Tande menyesal sekali. Kalau saya tahu dia akan jadi seorang Adolf Hitler, saya tidak akan ragu-ragu untuk menembaknya. Ibu bapak sekalian, satu ketika ada seorang bapak. Bapak ini punya seorang anak kecil, remaja. Kemudian anak si bapak ini yang sangat disayang kemudian meninggal. Sebagai orang tua yang begitu sayang kepada anak laki-lakinya, kemudian bersedih. Sedih terus dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian satu waktu di depan rumah si bapak ada seorang anak kecil nangis, sedih, dan tidak pergi-pergi dari depan rumah si bapak. Kemudian setelah menunggu cukup lama, anak kecil itu tetap nangis di depan rumahnya. Si bapak ini nggak sabar. Kemudian keluar, ngapain sih? Kamu nangis begitu sedih, ganggu orang aja. Kira-kira begitu ya si bapak ngomong. Apa sih yang kamu mau? Kalau kamu mau apa, sudah dikasih, kamu jangan ganggu saya lagi ya, kamu pergi. Kira-kira seperti itu percakapannya. Lalu si anak kecil ngomong, saya mau roda untuk mainan mobil-mobilan saya. Oke, kata si bapak, saya akan carikan roda untuk mobil-mobilanmu. Setelah itu kamu pergi, jangan lagi mengganggu saya. Terus kata si anak, iya saya pengen sambil terseduh-seduh ya, saya pengen matahari dan bulan jadi roda mobil-mobilan saya. Oh si bapak jadi marah dong. Mana mungkin kamu berharap matahari dan bulan menjadi roda bagi mobil-mobilanmu. Si anak ngomong seperti ini. Bumi dan matahari dan bulan itu bendanya ada. Kamu katakan tidak mungkin menjadi roda mobil-mobilan saya. Mana mungkin anakmu yang sudah meninggal terus kamu tangisi, kamu harapkan dia untuk kembali bersama dengan kamu. Matahari dan bulan tuh ada loh bendanya. Anakmu yang sudah meninggal sudah tidak ada lagi dalam kehidupan ini seperti yang kamu pikirkan. Ternyata menurut cerita, anak kecil itu adalah anak si bapak yang sudah meninggal, terlahir di alam dewa. Dia ngelihat papanya sesedih itu, dia ingin menyadarkan. Tetapi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita mungkin mendengar cerita ini, iyalah ngapain terus bersedih begitu ya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak gampang loh untuk kehilangan orang-orang yang kita sayang, kita cinta. Sangat mungkin kita akan terus mikir, ngarepin. Saya kebetulan adalah pernah ya, berarti dulu jadi penggemar Ko Ping Ho. Ko Ping Ho tahu cerita silat itu? Ibu bilang tahu, generasinya udah paham lah ya. Kalau penggemar Ko Ping Ho itu nggak usah makan, nggak usah tidur, nggak apa-apa. Yang penting baca terus. Gambarnya paling 1-2 dalam satu buku. Ko Ping Ho banyak sekali filosofi. Salah satu dia bilang, sebenarnya kalau orang bersedih, nangis atas kematian orang lain itu maksudnya bisa keluarga dia, yang penting maksudnya seseorang yang lain. Belum tentu dia menangisi yang meninggal, bisa jadi dia menangisi diri sendiri. Ada benernya loh. Aduh dia kan baik sekali ke saya, sering bantu saya, sering kasih ini kasih itu. Sekarang dia udah meninggal, gimana saya nih gak ada lagi yang ngeliatin, yang ngebantu. Hati-hati.
Orang sedih terhadap kematian belum tentu menangisi yang meninggal. Kan nggak tahu kemana seperti apa. Bisa jadi menangisi diri dia yang ditinggal. Itu saya teringat terus dari dulu saya kecil baca Kopingho sampai sekarang. Kebenarannya mungkin di banyak kematian orang yang menangisi dirinya dibanding menangisi yang meninggal. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, ML masa lalu itu seharusnya menjadi pengalaman dan pelajaran. Pengalaman kita menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Pelajaran bagi kita untuk bisa mengulang hal yang baik, menghindari hal yang buruk. Tapi sekali-sekali aja. Bayangkan kalau misalnya kita naik sepeda motor, lalu roda belakangnya nggak cukup kuat, cukup pas dipasang, tiba-tiba copot. Bisakah motor itu mengantarkan kita ke tempat tujuan? Tidak akan bisa. Seperti itulah orang yang selalu mengingat, mengulang-ulang terus apa yang sudah terjadi. Tidak peduli yang diingat apakah baik atau buruk. Mengingat masa lalu yang sudah terjadi hanya akan membebani kita. Kehidupan kita. Bayangkan Anda pernah melihat seorang pemulung yang membawa di belakang, gitu ya. Kemudian apa yang ketemu kan biasanya punya semacam tongkat gitu ya, ada pengaitnya, mungkin gelas aqua, gelas fit dan lain sebagainya, gitu ya. Bayangkan terus memasukkan, tidak melepas atau mengeluarkan yang ada di isi karungnya, kira-kira akan semakin berat enggak? Akan semakin berat. Begitulah, kalau kita terus dibebani dengan masa lalu, seperti halnya pemulung tidak pernah mengeluarkan kantong yang dia panggul. Masa depan ibarat seseorang yang terus fokus ke masa depan, mengabaikan hal-hal lain, seperti roda depan yang copot. Tidak akan kendaraan itu mengantarkan kita ke tujuan. Seharusnya masa depan menjadi tuntunan, visi penunjuk jalan. Begitu kita sudah menentukan dalam waktu kapan, masa depan seperti apa yang kita inginkan, fokuslah kepada upaya dari waktu ke waktu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Bukan terus berpikir terhadap apa yang kita inginkan. Saya putarkan satu video. Ini video lama, kelihatannya masih ada hubungannya dengan Hitler tadi. Kendaraannya kendaraan perang. Banyak sekali yang tampil, lihatlah mereka bergerak dalam satu irama yang selaras. Tidak ada berbenturan satupun ya. Padahal itu kendaraannya banyak sekali. Keren ya. Kira-kira pada waktu mereka berlatih mungkin nggak ada yang gagal. Adalah ya, ada yang ngegasnya lebih lalu nabrak yang lain atau gerakannya kalah cepat, kalah lambat sehingga tidak rapi gitu ya. Tetapi pada waktu mereka pertunjukan, bolehkah mereka mengingat kegagalan waktu latihan? Bolehkah mereka mikir, waduh kalau kita bisa pertunjukan tampilan ini dengan bagus, kita akan ditepokin, kita naik pangkat misalnya gitu ya. Boleh nggak dia berpikir ke depan atau ke belakang? Enggak, tapi dia fokus melakukan apa yang dia harus lakukan dari waktu ke waktu di pertunjukan itu. Demikianlah ibu bapak sekalian.
Kalau setiap waktu dalam kehidupan ini kita berikan yang terbaik dari diri kita, setiap saat apapun yang kita hadapi, kita harus lakukan yang terbaik. Niscaya hasil-hasil yang bagus akan lebih banyak kita peroleh. Saya harus mengkritisi, kalau di dalam akademik, mengkritisi itu tidak selalu melihat yang buruk. Mengkritisi itu harus lihat yang baik maupun yang buruk. Kritis, dasar katanya. Ingatkah ibu bapak, saudara-saudari sekalian, umumnya kita dikasih nasihat oleh orang-orang tua, kalau mengerjakan apa-apa, nanti dicek ulang. Ingat nasihat seperti itu? Kita ujian, kita ulangan, kita lakukan apa, dan seterusnya. Cek ulang sebelum ditinggal atau diselesaikan. Kesannya, nasihat itu bagus. Untuk menghindari apa? Jangan ada yang lewat. Salah waktu mengerjakan. Dicek ulang supaya ketemu lalu diperbaiki. Tetapi sadarkah kita, sebetulnya itu mengandung hal negatif. Karena kita teringat, udah deh nanti akan cek ulang. Kita tidak melakukan yang terbaik di kesempatan pertama. Ya sudahlah kerjain dulu. Nanti kan akan bisa dicek ulang. Jadi nasihat ini walaupun terkesan baik, sebetulnya membuat kebiasaan kita itu apa? Tidak melakukan yang terbaik di kesempatan pertama. Seharusnya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sepenuhnya, tidak perlu cek ulang lagi. Memang kita kerja nih, sebelum serahkan bos kita hitung lagi. Benar nggak nih formulanya, benar nggak nih analisisnya, benar nggak komparasinya dan seterusnya, kan begitu. Sekali melakukan itu paling ngecek ulang 5-10 menit. Tetapi kalau pengecekan ulang dilakukan terus menerus, untuk hampir semua pekerjaan, berapa banyak waktu yang kita habiskan. Makanya berfokus kepada saat ini adalah konsep dasar agama Buddha yang bagus sekali. Nah ibu bapak, salah satunya di dalam Dhammapada syair 50, Buddha menjelaskan bagaimana kita berfokus kepada setiap saat dalam kehidupan. Dhammapada syair 50, Buddha mengatakan, ia hendaknya tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain, apa yang diperbuat dan tidak dibuatnya, melainkan memperhatikan apa yang dibuat dan tidak diperbuat diri sendiri. Fokus perhatian sepenuhnya kepada setiap saat dalam kehidupan, salah satunya diarahkan untuk melihat, mengecek ke dalam diri kita. Banyak orang yang sibuk melihat, memperhatikan orang lain. Kok dia begini sih, seharusnya dia tuh begini, nggak boleh begitu. Kalau dia tuh harusnya begini. Kita sering sibuk untuk melihat, mengukur, mengatakan orang lain harusnya begini begitu. Seringkali kita lupa ke diri kita sendiri. Kita tidak menjaga diri kita sendiri. Saya pernah jelaskan ini ya, izinkan saya untuk mengulang, karena bisa jadi di antara Bapak Ibu kita tidak ketemu pada waktu ini saya sampaikan. Syair Dhammapada ini sering kemudian diartikan apa? Egois. Agama Buddha itu egois. Tuh, lihat tuh. Buddhanya saja mengajarkan kayak begitu. Diri sendiri, egosentris. Saya memberikan contoh apa? Masih ada yang ingat untuk menjelaskan ini? Ceritanya di dalam pesawat, kemudian begitu siap-siap take off, akan ada pengumuman. Kalau tekanan udara di kabin menurun, maka masker udara akan turun. Nanti saya belajar dari YouTube atau apa ya, belajar announcement dari pramugara ya. Jangan bilang saya pramugari,
Saya pramugara, kalau saya jadi itu saya pramugara bukan pramugari. Nanti saya belajar supaya announcement-nya lebih hidup gitu ya. Masker udara akan turun, maka kenakan ke diri sendiri sebelum menolong orang lain. Jangan kita berpikir kan saya Buddhis, diajarkan kebaikan. Udah deh saya nolong orang, masang orang maskernya. Sebelum sempat nolong orang lain kita sudah mati dulu. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, satu ketika Buddha ditanyakan seperti ini. Mengapa makhluk-makhluk mulia yang telah mengembangkan pikiran mereka kelihatan tenang dan bersinar? Satu ketika Buddha diajukan pertanyaan, mengapa makhluk-makhluk mulia yang sudah mengembangkan pikiran batin mereka kelihatannya tenang, anteng, damai, bersinar? Ini jawabannya. Mereka tak sedih pada masa lalu, tak mengejar yang belum datang. Saat sekarang adalah cukup. Merindukan masa depan, menyesali masa lalu. Orang dungu akan merana seperti ilalang yang dibabat. Buddha menjawab, dalam terminologi Buddhis, kalau kita ketemu istilah orang dungu bukan diartikan orang yang bodoh secara kemampuan otak, bukan. Orang dungu adalah orang yang kurang atau tidak punya kebijaksanaan. Orang-orang yang mikirin sering masa lalu, berharap masa depan, itu adalah orang dungu. Orang yang tidak punya kebijaksanaan, menghabiskan diri kita untuk hal-hal sudah lewat, untuk hal-hal yang belum datang, itu orang yang tidak punya kebijaksanaan. Mereka ibarat ilalang mudah dibabat. Orang-orang seperti itu rapuh. Ilalang itu dibiarkan kering, dibakar gitu ya, gampang sekali dimusnahkan. Manusia yang sering kali mengingat masa lalu, terikat, terkungkung, terborgol oleh masa lalu, kemudian terkunci oleh masa depan, itu ibarat ilalang yang mudah sekali kehidupannya menjadi buruk. Tadi waktu ngetes, bagi Bapak Ibu yang hadir lebih awal, sudah lihat potongan video ini ya. Yang akan tampil nanti anak-anak kecil. Sedemikian kecilnya mereka mainkan gitar. Gitarnya kelihatan gede banget dibandingkan anak-anak kecil yang tampil. Ini kalau nggak salah Korea ya, kalau tidak salah. Lihat gitarnya dengan anaknya, itu mungkin usia berapa kali ya? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Perhatikan yang tengah. Yang perempuan ya. Lihat yang tengah, saking kecilnya giginya pun ompong. Senyum lagi dia kepada Anda sekalian. Yang ini,
Kira-kira sebelum mereka terampil begitu latihannya mudah atau enggak? Anak-anak pengen tidur, main gitu ya. Ngajarin itu sampai disiplin konsisten begitu harusnya enggak gampang. Tapi waktu mereka tampil mereka mikir yang lain-lain enggak? Enggak, harus fokus. Baru pertunjukan itu akan enak untuk dilihat, didengar. Nah, satu ketika Buddha bertanya, manusia hidup berapa lama? Kalau ibu bapak dihadapkan pertanyaan seperti ini, jawabannya gimana? Manusia hidup berapa lama? Tanpa iming-iming hadiah, boleh? Ada yang menjawab? Manusia hidup berapa lama? Buddha mengatakan, hidup sepanjang napas. Benar enggak? Begitu napas kita sudah tidak ada, maka kita dikatakan sudah tidak ada atau meninggal. Pelajarannya apa? Jangan tinggal di dalam apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang, tetapi hiduplah dalam dunia sekarang. Orang mesti selalu memahami sekarang dan melihat semua yang indah. Jadi Buddha menjawab seperti itu, kembali penekanannya kepada masa sekarang. Yang kita hadapi, lakukan yang terbaik, berikan diri kita yang maksimal, niscaya penyesalan tidak akan datang kepada kita di kemudian waktu. Cerita Zen itu kalau Bapak Ibu pernah dengar, pernah baca, pernah belajar, Zen itu kata kuncinya apa? Kenapa banyak orang tertarik? Saya punya teman yang cukup lama di luar, dia tertarik agama Buddha itu karena diperkenalkan dengan Zen Buddhism. Zen itu ciri utamanya adalah simplicity, kesederhanaan. Kita akan lihat dari cerita 2 atau 3 ke depan, bagaimana Zen itu mewakili ajaran Buddha yang membuat banyak orang luar tertarik. Satu ketika ada seorang laki-laki dikejar harimau. Harimau, bukan harimau hujan. Harimau beneran. Di tengah ketakutannya, laki-laki ini kemudian berlari ke satu areal tanah yang agak nanjak. Kemudian begitu mendekat dia melihat sulu tanaman. Sulu itu akar tanaman. Dikejar harimau dalam ketakutan, kemudian dia mulai naik memanjat akar itu. Setelah cukup tinggi, harimaunya tidak bisa untuk menjangkau dia tenang. Selamat nih, kira-kira begitu pikirannya. Tapi begitu dia lihat ke atas, dia melihat seekor tikus hitam dan seekor tikus putih lagi menggigit akar atau tempat dia bergantung. Dan kelihatannya sudah mendekati putus. Sekarang si laki-laki itu takut dengan harimau di bawah, juga takut dengan tikus hitam dan putih di atas yang sedang menggigit. Karena dia takut ke bawah, takut ke atas, si laki-laki itu tidak menyadari di dekat dia, di samping dia, ada satu lubang yang tertutupi tanaman merambat yang cukup besar. Kalau dia tidak sibuk takut terhadap harimau di bawah, tikus hitam putih di atas, dia bisa menyelamatkan diri dia ke lubang itu. Tapi karena takut atas bawah, dia tidak sadar. Apa pelajarannya? Harimau itu adalah masa lalu yang kadang masih mengejar kita, masih teringat terus. Hitam dan putih tikus masa depan, kita nggak tahu apakah akan baik sepenuhnya, buruk sepenuhnya, atau nyampur. Hati-hati, kalau kita begitu fokus ke masa lalu dan atau masa depan, kita mengabaikan yang terbaik di waktu tersebut. Sebagaimana orang itu tidak menyadari lubang yang bisa menyelamatkan dia tidak jauh dari tempat dia bergantung. Tidak memikirkan masa lalu dan masa depan,
tetapi menikmati satu saat ke saat lainnya adalah keberuntungan sejati. Ini dikatakan dalam Zen, ibu bapak menyadari sebagian besar kemungkinan bekerja, pada waktu bekerja kita memikirkan apa? Di rumah atau di tempat lain. Begitu kita di rumah, yang kita pikirkan di tempat kerja. Jadi hidup ini terbolak-balik. Kita memikirkan hal yang lain di luar dari yang harus kita hadapi, di waktu lain kita memikirkan yang lain pula. Sebenarnya saya punya satu gambar yang bagus, tapi saya nggak keburu menyelipkan. Gambar itu akan mungkin mempermudah ibu bapak mengingat, tapi barangkali di waktu yang lain. Nah, kemudian ada satu judul cerita Zen, perhatian sehari-hari adalah jalan. Pertanyaannya, kalau Anda dihadapkan dengan pertanyaan, gimana sih untuk bisa rajin mempelajari kebenaran? Akan banyak jawaban yang muncul, baca parita, baca sutra, diskusi dengan orang bijaksana, dengan Bante, dengan suhu, dan seterusnya. Begitu ya? Apa jawabannya secara Zen Buddhism? Inilah jawabannya. Jika lapar, makan. Jika capek, tidur. Gitu doang loh jawabannya. Pertanyaannya gila keren banget. Gimana tuh bisa rajin mempelajari kebenaran? Jawabannya gitu doang oleh Zen Buddhism. Kalau lapar makan, kalau capek tidur atau istirahat. Kayak main-main ya. Tapi sungguh-sungguhkah ini main-main? Cobalah ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman ingat-ingat. Waktu kita lapar kemudian kita makankah? Entar tanggung, ini lagi sibuk, lagi fokus, entar lagi deh, akhirnya apa? Sakit apa? Bukan, sakit pah. Kalau wanita mah, kalau laki-laki pah gitu. Nggak apa-apa, yang penting nangkep aja gitu ya. Kita tidak melakukan dengan cara yang terbaik. Kalau capek, ntar kalau sudah begini baru istirahat dan seterusnya. Itu yang sering terjadi, betul? Secara teori kita tahu, tubuh butuh istirahat, tubuh butuh nutrisi dan seterusnya. Tapi prakteknya kita tidak selalu seperti itu. Ini ada benarnya. Mendudukkan yang seharusnya seperti apa sehari-hari kita, belum tentu kita cukup baik melakukan itu. Dengan melakukan yang seharusnya, itu akan membuahkan banyak hal baik. Termasuk apapun yang kita sedang hadapi, kita kerjakan, berikan yang terbaik dari diri kita. Kalau mampu melakukan itu, tidak akan pernah ada penyesalan dalam kehidupan kita di kemudian waktu. Demikian, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, judul kita pada hari ini adalah hidup yang benar-benar hidup. Artinya adalah, selagi kita masih hidup, berikan yang terbaik. Hidupilah setiap saat yang kita jalani dalam kehidupan ini. Dengan melakukan itu, nanti di ujung kehidupan, yang namanya penyesalan mudah-mudahan tidak akan muncul. Kalaupun muncul, itu akan lebih sedikit. Karena kita sudah menjalani, sudah melakukan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya setiap saat yang kita jalani dalam kehidupan. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, saya kembalikan kepada pemimpin puja atau MC. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, baik. Kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Untuk sesi tanya jawab bisa melalui dua cara, yaitu secara lisan ataupun secara WhatsApp. WhatsApp bisa melalui nomor 081199210098. Sekali lagi 081199210098. Kepada petugas dipersilakan.
Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan kembali satu buah lagu. Lagu kali ini kita akan membawakan medley beberapa lagu yang kita gabungkan dan kita aransemen ulang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mendengarnya dan tahu liriknya bisa bernyanyi bersama juga. Di dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang sakti tak luput dari mati. Di dalam hidup ini cari penerang hati dan pembimbing yang sejati serta berbuat suci. Jika tahu indahnya kasih, mengapa kita lupa sabdanya? Janganlah pernah kau berharap kebahagiaan kan terangi hidupmu jika tak pernah menjalani segala yang telah dibabarkannya. Ulurkan tangan-tanganmu yang indah, genggamlah dengan penuh kasih. Kasih sayang yang ada di dalam dirimu, tebarkanlah untuk semuanya. Genggamlah erat, satukan dirimu di dalam cinta serta kasih sayang. Ulurkan tangan untuk semua yang mendambakan, pancarkan cinta dengan setulusmu. Love is a miracle. Love is a miracle. Love is a miracle. Love is a miracle. Bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱发光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita tiba saatnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya secara lisan, boleh angkat tangan dan ke depan. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya masuki pertanyaan via WA dulu ya. Romo, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa menjadi rumah untuk diri kita sendiri? Terima kasih. Pertanyaannya pendek ya, tapi susah kayaknya ya. Saya izin tunjukkan satu dulu ya, minta waktu 1 menit.
Saya sebetulnya menyiapkan satu materi, tapi di kemudian waktu. Tapi entah kenapa, mungkin ada koneksi kepada penanya kali ya. Nanyanya gimana menjadikan rumah bagi diri sendiri ya, kalau nggak salah ya. Betul ya. Jadi ada satu materi yang saya siapkan, judulnya adalah ini. Pas gitu ya. Terpaksa dibocorkan dulu nih, sebocor-bocornya. Bukan lagi bocor halus, bocor gede. Materi ini sebetulnya saya siapkan dari e-book saya, yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada terima ya. Saya ada mengeluarkan satu e-book, electronic book, di bulan September. Judulnya adalah Family judulnya, dengan subjudul Kehidupan Perumah Tangga Berlandaskan Ajaran Buddha. Family itu ada yang memanjangkan, Father and Mother I love you, bagus sekali dan cocok ya. Family yang baik itu anak-anak betul-betul ke orang tua itu menyayangi. Nah, bukunya sendiri sampulnya seperti ini, gambar depannya. 95% itu salah menjawab, mengapa sampulnya begini. Kalau dijadikan kuis, mengapa gambar sampul buku saya seperti ini? Kebetulan 5 itu melambangkan saya, istri dengan anak-anak 3. Kira-kira saya yang mana? Serius saya tanya, serius. Yang mana? Yang kan cowoknya ada 3 ya. Apakah yang berdiri apa duduk saya? Ini aja ada perbedaannya. Selesaikan dulu antara Anda, saya tunggu dulu gitu ya. Saya yang duduk atau berdiri? Tuh, masih nggak sepakat. Ada duduk, ada berdiri. Untung nggak ada baring gitu ya. Kalau ada baring juga bisa dipilih. Meskipun ini digambar dengan AI, tapi sebetulnya mewakili tua mudanya bisa kelihatan. Apakah saya yang duduk? Yang mana saya? Ibu mengatakan kacamata karena referensinya ini. Sebetulnya yang saya adalah yang berdiri yang sebelah sini. Lihat nggak wajahnya sebetulnya lebih tua dari 2 yang lain. Betul ya? Nah, jadi yang duduk di bawah adalah istri saya dengan anak ketiga saya. Jadi anak saya cowok, cewek, cowok. Anak ketiga cowok yang duduk. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka berdua yang duduk? Ulang tahun. Mengapa hanya lilinnya 1? Kongsian. Maksudnya enggak rela pasang lilin banyakan gitu. Oke. Ulang tahun, tanggal lahir istri saya dan anak ketiga sama persis. Sama persis. Jadi buku ini didedikasikan untuk istri saya dan anak saya. Di ulang tahun mereka saya keluarkan buku ini. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Saya tunjukkan di akhir ya. Karena ini membentuk rumah, pertanyaan dari penanya. Jadi konsep yang saya bangun adalah seperti ini. Rumah kan perlu fondasi. Fondasi kalau kita sebagai umat Buddha, fondasinya seharusnya keyakinan. Y itu yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sada. Kemudian pilarnya, pilar kan pendukung ya, penopang supaya kekuatan. Nah itu perhatikan yang di tengah, itu sebetulnya adalah dana, yang tengah kiri bawah, dana, kemudian kanannya sila, lalu atasnya sati. Ajaran Buddha apa? Dana, sila, samadhi. Sati itu dasar dari samadhi. Jadi dana, sila, samadhi adalah pilar yang di tengah. Yang di kiri adalah kusala, dasarnya kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang paling kanan adalah metta, cinta kasih. Tidak hanya yang kita kenal, kita baik, musuh sekalipun, enggak dikenal sekalipun, metta. Bayangkan kalau kita menjalani kehidupan sebagai family ini, F, A,
maka kita akan bisa mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu atapnya. Atap itu kan yang ditopang oleh bawah. Kita melihat rumah seringkali atapnya kelihatan dulu dari jauh. Maka atap itu adalah sesuatu yang mencerminkan keseluruhan rumah kita dari jauh. Itu adalah kebijaksanaan. Dan kalau kita mengembangkan hal-hal ini dalam kehidupan, kita akan bisa mencapai wuwungan atap yang kedua, yaitu kebahagiaan dalam kehidupan. Kalau ini kita teruskan, kita akan juga bahagia dalam kehidupan selanjutnya. Pada akhirnya, nibbana mungkin akan bisa kita realisasikan. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, gimana bisa membangun rumah yang kokoh, rumah yang teduh, rumah yang nyaman, rumah yang pengen kita pulang terus, saya menawarkan konsep ini, family. F-nya adalah kusala, A-nya adalah sati, kemudian M-nya adalah meta, I-nya adalah dana, L-nya adalah Pancasila, semuanya harus berlandaskan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini nggak boleh dimasukkan dalam materi lagi ya, karena bocornya udah banjir gitu. Jadi nggak bisa lagi, ya sudah berkurang satu simpanan materi saya. Kira-kira begitu? Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan kedua yang masuk. Halo, Namo Buddhaya Romo. Terima kasih Romo atas ceramahnya hari ini. Sedikit relate dengan pekerjaan. Izin bertanya Romo. 1. Bagaimana kita menjaga fokus di saat menyelesaikan pekerjaan satu task terlebih dahulu, namun di saat yang bersamaan task yang lain datang sehingga kita perlu multitasking. Pertanyaan kedua, bagaimana mengatur level stres dalam pekerjaan? Terima kasih Romo. Oke, ada dua ya. Satu, gimana supaya bisa fokus. Yang kedua berkaitan dengan stress management, kira-kira begitu ya. Kalau fokus memang harus dilatih sih, harus dilatih. Nah, salah satu caranya memang melalui meditasi, latihan bawana. Ajaran Buddha kan dikatakan punya ciri khas, di mana dalam Dhammapada syair 183 dikatakan apa? Sabapa pasa karanang kusalasa upasampada sata saca sacita pariyodapanang etang budana sasanang. Jadi dikatakan menambah perbuatan baik, mengurangi hal-hal yang tidak baik, kemudian mengembangkan atau melatih pikiran. Nah, kalau ajaran agama lain, kebaikan dan keburukan itu biasanya juga didorong, jaga yang tidak baik jangan, kebaikan terus. Tetapi untuk mengembangkan batin atau pikiran, ini keunikan dari ajaran Buddha. Nah, kita menyadari, tapi memang banyak di antara kita masih punya PR, termasuk saya, terkait kualitas meditasi. Saya masih punya PR untuk terus berlatih. Meditasi itu, kalau kita meningkat kualitas kita dalam meditasi, maka kita punya kemampuan untuk menyadari pikiran kita. Banyak di antara kita tidak sepenuhnya sadar bahwa pikiran kita sedang memikirkan sesuatu. Sadar nggak Bapak Ibu lagi mikir apa gitu ya? Mikirnya terus, pikiran itu kan jago sekali, pintar sekali. Dia munculkan ini, munculkan itu, bikin skenario ini dan seterusnya. Saya punya satu cerita nih kalau mengisi seminar atau kursus keluarga bahagia. Satu ketika suami pulang, kemudian istri mencium aroma minyak wangi berbeda. Lalu istri berpikir apa? Suaminya kenapa? Nah, kira-kira gitu ya. Lalu kadang-kadang manusia itu berpikir antar pasangan bisa membaca pikiran pasangan. Udah saya diemin aja, pasti dia sadar. Saya ada pikiran apa-apa, didiemin, nggak komunikasi. Padahal sederhana, suaminya istirahat kerja dengan teman-temannya mampir ke mall, deket mallnya dengan tempat kerja. Di mall kan kadang-kadang ada penjual fragrance, minyak wangi itu kan, coba Pak, cempros terus. Kadang-kadang kan nempel, gitu ya.
Hanya sesimpel itu aja. Karena kesemprot minyak wangi, dia pulang, istrinya mikir. Pikirannya apa? Beda nih wanginya. Kayaknya begini begitu. Mulai pikiran membuat skenario. Iya deh, memang udah semingguan ini gerak-geriknya mencurigakan nih. Jadi lebih baik. Biasanya pergi udah gitu aja, sekarang dada gitu. Pikiran tuh hebat sekali loh. Lalu mulai merangkai-rangkai, akhirnya disimpulkan ada apa-apa. Pikiran. Nah, kalau kita melatih meditasi, kita bisa ngeh pikiran kita. Kenapa saya lagi berpikir baik? Kenapa saya lagi berpikir buruk? Kedua, kalau kualitas meditasi kita sudah meningkat, kita bisa mengkat, memotong. Wah, ini jangan, ini pikiran buruk, nggak boleh, saya teruskan, stop. Ketiga, kalau kualitas meditasi kita baik, kita bisa nge-switch, memindahkan. Jangan deh, ini pikiran buruk, nggak boleh. Udah berpikir yang baik. Nah, jadi untuk bisa fokus, salah satu teknik yang dasar, kembangkan latihan meditasi. Fokus kita otomatis akan meningkat. Saya harusnya kerja ini, tapi mengapa pikiran saya kayak lain? Bisa nyadarin pikirannya lain. Masalahnya, tidak semua kita bisa nyadari. Udah berpikir kemana-mana, kan harusnya saya kerjain ini. Sudah agak terlambat. Tapi kalau meditasinya baik, begitu melenceng, kembalikan. Saya harus fokus ke sini, bukan yang ini. Dia bisa berfokus yang itu. Itu yang pertama. Kedua, stres. Saya menemukan, Bapak Ibu boleh cek di TED Talk ya. TED Talk adalah satu forum di mana ada pembicara, lalu ada audience. Nah, TED Talk itu biasanya berisi penelitian hasil-hasil yang terbaru. Saya mendengar namanya, saya lupa namanya, perempuan, seorang psikologis, orang ahli di bidang psikologi. Kemudian dia mengatakan, hasil penelitian terbaru, orang yang meninggal karena stres lebih sedikit daripada orang yang meninggal karena ketakutan akan stres. Bisa bedakan nggak? Saya ulang, fokus. Fokus ya, mulai berfokus, saya ulangi kalimat saya. Penelitian terbaru mengatakan, orang-orang yang meninggal karena stres lebih sedikit daripada orang-orang yang meninggal karena khawatir dia sedang stres. Beda nggak? Orang yang meninggal karena stres, aduh saya ini kerjaannya banyak sekali, harus ngitung, capek gitu ya. Lalu mungkin ada yang meninggal karena stres dari apa yang dia harus hadapi. Yang kedua ini adalah, adakah orang-orang kita, aduh saya nih kalau kayak begini terus bisa pendek umur nih. Dengan bos saya stres, di rumah saya stres, dengan keluarga saya stres, dengan teman saya, stres saya 1, 2, 3, 4, 5, aduh banyak sekali stresnya. Kalau stresnya sebanyak ini saya nggak bakalan berumur panjang. Ketakutan terhadap stres yang dia punya. Beda dengan stres yang harus dia hadapin langsung. Kematian dari ketakutan bahwa diri dia dengan stres, sedang stres banyak, lebih membunuh dibandingkan stres itu. Penelitian lanjut menunjukkan pada waktu orang stres, dia memunculkan reaksi hormonal, reaksi fisik, pikiran untuk meng-counter stres itu. Dan itu dianggap bagus bagi pengembangan diri kita. Kecuali stresnya sudah berat sekali dalam waktu yang panjang, kemudian jadi depresi. Depresi itu cirinya orangnya enggak merespon, lemes gitu ya. Itu orang depresi karena stres berkepanjangan, stresnya berat. Nah, jadi tanya tadi manajemen stres. Kebetulan di kampus saya mengajar dan saya juga memberikan training ini, ada namanya time management. Time management adalah stress management. Time management itu memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Stephen Covey bilang, think first. Oh, ya maklum lah. Waktu sudah ini ya. Ini umat Pluit VPDS Damasuka keren loh. Menangkapnya cepat, penceramah yang datang ke sini harus super hati-hati. Sedikit lewat aja,
langsung gitu ya. Enggak, itu hal yang bagus. Jadi dalam konteks ini kita harus memprioritaskan. Nah, dalam konteks prioritas ada istilahnya first thing first. Jangan salah baca ya. Kadang-kadang orang baca first thing first gitu. Seharusnya bacanya first thing first. Sesuatu yang utama harus didahulukan. First thing first gitu ya. Nah, mengapa orang stres? Dalam manajemen waktu seringkali tidak bisa mengalokasikan untuk hal-hal prioritas. Akhirnya dikejar deadline gitu ya. Sudah ditagi, sudah harus ngumpulin dan seterusnya. Sehingga kalau pertanyaannya gimana supaya nggak stres berlebihan, cobalah belajar manajemen waktu. Manajemen waktu dikatakan life management. Kalau kita mengatur waktu, kita mengatur hidup kita. Manajemen waktu itu prinsipnya adalah prioritas. Prioritas itu apa? Meletakkan mana yang utama itu harus didahulukan. Manusia umumnya berdasarkan suka tidak suka. Betul atau sangat betul? Kalau kita mengerjakan sesuatu hal, kita mendahulukan yang sulit, yang kita nggak suka atau yang suka mudah. Biasanya yang kita sukai kan, belum tentu yang kita suka itu prioritas yang pertama yang harus dilakukan. Gampang nggak? Nggak gampang. Susah, perlu dilatih. Mungkin di waktu berbeda saya bisa share lebih banyak karena saya di waktu-waktu tertentu membawakan pelatihan time management dan itu tidak mudah, harus dipahami, dipraktekkan, baru kemampuan itu ada. Nah, time management salah satu untuk stress management. Tapi jangan khawatir ya, kalau Bapak Ibu, kalau nggak salah namanya Kyle, saya lupa pembicaranya, itu bagus sekali. Kalau bisa dengerin TED Talk itu, nonton itu, akan banyak hal-hal di mana stres itu tidak melulu negatif. Karena respon kita membentuk daya tahan tubuh kita, membuat diri kita sebetulnya berkembang. Jadi stres itu bukan sesuatu yang ini. Asalkan jangan terlalu berat, dalam durasi yang panjang, dia bisa mengarahkan kepada depresi. Terima kasih kepada penanya, karena nggak disebut nama ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Romo, semoga jawaban dari Romo menjawab semua ya. Oke. Romo ada statement closing untuk hari ini? Nggak usah lah ya, udah kebanyakan gitu. Nanti ada yang protes dalam hati, udahlah. Oke lah, sorry saya bercanda tadi ya. Tapi intinya Ibu Bapak sekalian, memang penting sekali apa yang sudah diajarkan Buddha. Waktu atau saat terbaik itu adalah yang betul-betul ada di hadapan kita. Seringkali kita salah menempatkan prioritas, menempatkan apa yang harus jadi prioritas utama, tidak di tempat yang paling utama. Nah, dengan kita melakukan itu, paling berharga adalah apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita berlatih dan bisa mempraktekkan itu, Ibu Bapak jangan kaget, mungkin akan banyak keajaiban, hal-hal bagus yang muncul dalam kehidupan Ibu Bapak sekalian. Kalau setiap waktu yang kita jalani yang maksimal terbaik, setelah ini kita lewati, kita lihat lagi ke belakang, kita nggak akan menyesal, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Semoga Ibu Bapak bisa terus meningkatkan kualitas diri dan kehidupan Ibu Bapak sekalian. Semoga Ibu Bapak lebih berbahagia, sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Oke, baik, kita lanjutkan kebajikan kita pada pagi hari ini dengan dana paramita. Kepada petugas kami persilakan.